Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Wawan Kurniawan, di channel SDIT Arisalah Surakarta. Alhamdulillah sahabat Arsaka, pada kesempatan pagi ini kita hadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDIT Arisalah Surakarta. Beliau Ustadz Sudrajat ST MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan atas waktunya, kelonggarannya untuk menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Studio Arsaka. Baik Ustaz, dalam kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Arsaka terkait dengan SDIT Arisalah Surakarta. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Nanti minta tolong dijawab untuk sahabat Arsaka semuanya. Pertanyaan yang pertama Ustadz, sistem pembelajaran yang dipakai di SDIT Arisalah itu apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Arsaka yang dimuliakan Allah SWT, mungkin langsung ya apa yang ditanyakan oleh para pemirsa dan mungkin juga pelanggan SDIT Arisalah Surakarta. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sistem pembelajaran yang dipakai SDIT Arisalah Surakarta itu menerapkan sistem terpadu full day. Full day itu pembelajaran dari pagi sampai sore ya, ba'da asar, itu yang diterapkan di sekolah kita. Itu untuk hari apa saja Ustaz? Biar sahabat Arsaka mungkin biar lebih jelas lagi Ustaz. Untuk hari Senin sampai Jumat ya, itu full day-nya, pagi 7 sampai dengan ba'da asar, jadi anak-anak sholat asar di sekolahan. Kemudian untuk hari Sabtu itu setengah hari ya, dari pagi sampai ba'da duhur gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kurikulum yang diterapkan seperti apa Ustaz? Ya. Kurikulum yang diterapkan dari kata terpadu itu kita memadukan ya, memadukan kurikulum umum ya, Diknas, dan juga kurikulum PAI, yaitu dari Kemenak ya, kita mengadopsi dari Kemenak. Itu dipadukan ya, jadi kita tidak sekuler memisahkan antara dunia dan agama, tapi kita memadukan ya. Jadi semuanya kita ajarkan di sini, baik pendidikan umum apalagi pendidikan agama begitu ya. Dan mungkin kalau kurikulum umumnya kita juga mengikuti dinas ya. Jadi tahun ini juga menerapkan kurikulum merdeka ya, setelah kurikulum 2013, kemudian mulai tahun ini ya kita menerapkan kurikulum merdeka begitu. Oke, kemudian pertanyaan ketiga Ustaz, ini kenapa dikasih nama SDIT? Ya. SDIT itu Sekolah Dasar Islam Terpadu ya. Sistem Islam Terpadu itu sendiri sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yaitu memadukan ya, antara kurikulum agama, pendidikan umum, juga keterampilan ya, atau life skill, itu yang kita ajarkan di sini. Jadi mengusung konsep Islam, bahwa Islam itu kan menyeluruh juga integral ya. Integral itu tidak parsial ya. Jadi semuanya kita ajarkan di sini. Kita tidak memisahkan ilmu umum dan agama, justru kita padukan, kita ajarkan. Jadi sistemnya one for all ya. Jadi keseluruhannya dalam satu atap. Jadi dalam satu sekolahan ini ya, anak-anak insya Allah dapat materi umum, dapat materi agama, juga keterampilan ya, keterampilan hidup yang
bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan jenjangnya, tentunya begitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari sahabat Arsaka, sistem manajemen pengelolaan kelasnya seperti apa, Ustaz? Ya. Alhamdulillah kita sudah bertahun-tahun itu satu jenjang itu ada 4 kelas nggih. Jadi totalnya ada 24 kelas. Nah, untuk mengelola 24 kelas ini kita masing-masing ada guru kelas, tentunya wali kelas, dan juga dibantu oleh pendamping kelas. Jadi setiap kelas itu minimal itu ada 2 guru, yaitu ada wali kelas dan pendamping. Selain juga ada guru yang lain, guru ekstra, guru tahfidz dan lain sebagainya, begitu. Sistem secara umum begitu. Baik Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan lagi, sebentar Ustaz. Apakah murid putra dan putri dipisah? Kalau misalnya dipisah, sejak kelas berapa Ustaz? Ya, di sekolah kita murid putra dan putri sudah dipisah sejak kelas 1. Sejak kelas 1 ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu dipisah semuanya, putra dan putranya 2 kelas, putrinya 2 kelas, begitu. Baik Ustaz, kemudian lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua, Ustaz? Ya. Untuk komunikasi insya Allah kita cukup baik dan cukup intens. Pertama tentunya peran wali kelas atau guru kelas ini sangat penting ya, sebagai perwakilan dari sekolah kalau berkomunikasi dengan orang tua. Jadi setiap hari itu mesti kadang juga WA-an ya, entah melaporkan apa yang anak-anak dan lain sebagainya. Kadang mereka sudah komunikasi lewat grup WA, kemudian setiap bulan ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada namanya paguyuban kelas ya, yang dibawa oleh komite sekolah. Jadi setiap kelas itu sudah ada paguyuban kelas, sudah ada ketuanya, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya, yang terdiri dari kumpulan wali murid di kelas masing-masing. Nah, disitulah forum komunikasi yang cukup leluasa ya. Biasanya kan hanya ketemu wali murid hanya saat penerimaan rapot ya, dan itu sangat kurang ya, bahkan curhat sampai lama ya. Yang lain keburu mau ngambil rapot tapi masih ada yang curhat. Lah, diharapkan dengan pertemuan sebulan sekali, 2 bulan sekali melalui paguyuban kelas ini, komunikasi ini bisa terwadahi dengan baik gitu. Oke, itu tadi dari pemaparan tentang bentuk komunikasi sahabat Arsaka yang dibentuk yang dijalankan di SIT Arisalah Surakarta. Kemudian pertanyaan berikutnya, program unggulan dari SIT Arisalah apa Ustaz? Program unggulan SDT Arisalah diantaranya adalah tahfidzul Quran. Yeah. Jadi sudah program lama kayak ini, yaitu kita sangat mengedepankan dan mengunggulkan yang namanya tahfidzul Quran. Jadi anak-anak yang lulus dari sini diharapkan minimal itu bisa menghafal 3 juz Al-Quran dengan baik gitu ya. Itu yang kita tekankan. Kemudian juga ada program adab, adab atau akhlak ini juga insya Allah kita kawal, tidak hanya sekedar di tataran teori, hanya hafal adab makan bagaimana, adab kepada orang bagaimana, tidak hanya hafal, tetapi berusaha kita dampingi, melalui buku panduan, melalui komunikasi dengan orang tua, dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini betul-betul menerapkan adab-adab tersebut, tidak hanya sekedar teori. Itu yang menjadi program unggulan kami.
Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari sahabat Arsaka. Banyaknya jam untuk mapel tahfidz berapa Ustadz ini dalam satu pekan Ustadz? Untuk tiap jenjang itu ada sedikit perbedaan ya, sesuai dengan target kurikulum di jenjang tersebut. Kurang lebihnya kalau kelas 1 sampai 3 ya, itu kurang lebih ada 6 jam pelajaran ya. Kemudian di kelas atas itu ada penambahan. Ada yang 8 jam pelajaran, bahkan 10 jam pelajaran. Itu yang kita berikan untuk porsi jam tahfidznya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang porsinya lebih banyak ya Ustadz ya, karena jadi program unggulan. Ya. Baik, program unggulan tadi disebutkan tidak hanya tahfidz Ustadz ya, tapi ada pengajaran tentang adab juga Ustadz ya. Dan itu ada jam khusus juga Ustadz atau hanya masuk di ekstra? Ya, itu ada program PPK, pendidikan pengembangan karakter, yang mana di mapel tematik ya. Kemarin kan kita masih menerapkan kurikulum 2013 dan itu kita masukkan ya. Dan nanti seterusnya insya Allah juga ada pengembangan karakter ini yang kita isi dengan program-program adab dan akhlak. Jadi selain pembelajaran juga kita praktekkan di situ dan nanti kita dampingi di luar jam itu. Oke, siap Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Sistem ini yang sering ditanyakan dari calon wali murid mesti ya, atau sahabat Arsaka yang lainnya, sistem penyesuaian dari TK yang terkadang belum full day ke SD yang sudah menerapkan sistem full day. Ini seperti apa Ustaz? Ya, kita sampaikan ya. Ini juga terkadang kita wawancara dengan calon wali murid baru, ini juga memunculkan kekhawatiran penyesuaian dari TK ke SD itu yang full day ini bagaimana. Untuk para wali murid tidak usah khawatir, atau calon wali murid ya. Kita di kelas 1 dan 2 itu untuk menyesuaikan ya anak-anak yang dari TK ke SD itu yang full day ini ada jam tidur siang. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu ada jam tidur siang ba'da duhur, itu kurang lebih ya 1 jam. Jadi untuk istirahat biar anak-anak juga sambil menyesuaikan diri. Mudah-mudahan dengan penyesuaian 2 tahun ini nanti untuk setelahnya anak-anak sudah terbiasa begitu. Baik, itu sahabat Arsaka, mungkin beberapa pertanyaan yang sama tersampaikan ke kami, jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu sistem untuk penyesuaian dari TK ke SD yang full day. Ternyata ada jam tidur siang kurang lebih 1 jam, dan mungkin kalau di TK itu kan diampu oleh ustadzah-ustadzah ini Ustadz ya. Kalau di SD seperti apa ini Ustadz? Iya. Untuk kelas 1 2 ini memang untuk guru kelas dan pendampingnya memang kita setting juga untuk guru-guru putri yang mengampu, biar yang mungkin lebih telaten begitu ya. Biar lebih telaten untuk ngampu anak-anak di kelas bawah. Oke, berarti itu tadi untuk melengkapi ya pertanyaan tentang penyesuaian. Jadi ternyata selain ada tidur siang, ternyata di Arisalah juga diterapkan sebagai guru pendamping atau wali kelasnya itu kedua-duanya ustadzah gitu ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan susulan mungkin dari para sahabat Arsaka yang masih di rumah yang nyimak acara ini, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar dan insya Allah nanti akan kita tanggapi di lain kesempatan. Dan ini Ustadz, kita lanjut, masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustadz. Ini yang selanjutnya, adakah program ekstrakurikuler yang diterapkan di SDIT Arisalah dan seperti apa? Untuk program ekstrakurikuler itu biasa kita
laksanakan di akhir pekan hari Sabtu. Itu ada banyak ya, contohnya ada kepanduan, kemudian ada bela diri, ada tata boga, kemudian ada panahan, dan juga yang lainnya ya, termasuk juga outing kelas itu juga ada renang dan lain sebagainya. Insya Allah nanti untuk lebih jelasnya silahkan gabung ya nanti di SDIT Arisalah Surakarta. Oke, siap, Masya Allah. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, Ustadz, jadi tidak bisa kita bacakan semua pertanyaan dari sahabat Arsaka, dan insya Allah nanti akan kita rangkum lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari sahabat Arsaka terkait SDIT Arisalah Surakarta. Mungkin ini para sahabat Arsaka yang dimuliakan oleh Allah, beberapa rangkuman pertanyaan dari sahabat Arsaka bisa terjawab oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah SDIT Arisalah Surakarta, dan mudah-mudahan ini bisa menguatkan para sahabat Arsaka yang ada di rumah, barangkali yang belum tergabung menjadi keluarga besar SDIT Arisalah Surakarta, untuk bisa menitipkan putra-putrinya belajar bersama-sama di SDIT Arisalah Surakarta. Mungkin ini dulu Ustadz, sebelum kita akhiri, jazakumullah khairan atas waktunya, atas penjelasannya, jawaban-jawaban yang atas pertanyaan dari sahabat Arsaka semuanya. Baik sahabat Arsaka, kita akhiri pertemuan bincang-bincang kita dengan beliau, narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah. Dan kalau ada salah kata kami mohon dimaafkan. Terakhir, jangan lupa like, share, dan komen agar media SDIT Arisalah lebih berkembang lagi, lebih menebarkan manfaat lebih banyak lagi kepada umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Moga Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. diminum Ustaz.